Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang ASCAP teman-teman ya. Ini dari buku Dungus ya teman-teman ya, udah lama banget ya. Nah, pada diagnosa kali ini gue mau bahas diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien stroke teman-teman ya. Oke, nah di buku Dungus ini enaknya teman-teman diagnosanya tuh udah ada, kita tinggal nentuin prioritas ya. Terus intervensinya udah ada dan rasionalnya juga ada, cuman bahasanya memang terlalu baku, jadi kita bisa modifikasi sedikit. Menurut gue buku ini lebih gampang dimengerti pada zaman gue gitu. Cuman teman-teman ya tetap lagi balik ke rujukan sekarang ya, teman-teman harus bandingin sama SDKI SLKI, karena ini hanya sebagai rujukan umum aja teman-teman, tapi rujukan utamanya tetap buku SDKI SLKI. Ini hanya buat teman-teman yang bingung sama ASCAP ya teman-teman ya. Langsung aja kita bahas tentang si stroke ini teman-teman ya. Pada diagnosa keperawatan stroke yang muncul pertama di sini adalah perfusi jaringan, terus kedua mobilitas fisik, terus komunikasi, kerusakan verbal, perubahan persepsi sensori, kurang perawatan diri, gangguan menelan ya, kurang pengetahuan. Oke teman-teman ya, menurut gua di sini udah benar ya teman-teman ya. Jadi kalau stroke itu ya teman-teman, sebenarnya kalau naruhin ASCAP harus diusahain harus ada hasil CT scan ya teman-teman ya, karena CT scan itu kan stroke itu ada dua ya teman-teman ya, bisa yang karena iskemik atau penyumbatan, atau enggak bisa karena hemoragik atau enggak pecah pembuluh darahnya di kepala teman-teman. Nah di sini yang udah pasti utamanya teman-teman, kalau teman-teman angkat pasien stroke udah pasti teman-teman harus angkat perfusi jaringan ya, mau gimana pun kondisi pasiennya ya, karena stroke itu diakibatkan karena perfusi jaringan yang gak baik ya. Mobilitas fisik terganggu karena perfusi jaringan yang gak baik, komunikasi kerusakan verbal, gak bisa ngomong karena perfusi jaringan yang gak baik di otak teman-teman ya. Jadi semua ini di bawahnya ini teman-teman diakibatkan karena perfusi jaringan. Umumnya kalau perfusi jaringannya normal ya teman-teman, perfusi jaringannya bagus ya, otomatis dia nggak stroke dong gitu, berarti ini nggak ada yang terganggu di bawahnya. Nah intinya gini teman-teman ya, untuk pasiennya boleh sama stroke, tapi masalah diagnosa keperawatan yang timbul biasanya beda-beda ya. Oke, perfusi jaringan dia nggak baik ya teman-teman, angkat di diagnosa prioritas. Tapi untuk diagnosa keduanya ya, ini teman-teman bisa ambil yang lain ya, bisa kerusakan komunikasi verbal, bisa mobilitas fisik ya. Lihat teman-teman, kaji bener-bener mana kondisi yang memberatkan pasien ya. Tentunya teman-teman harus tahu urutan diagnosanya ya, jangan teman-teman malah mobilitas fisik duluan yang diambil, perfusi jaringan malah di diagnosa ketiga. Nah intinya teman-teman harus tahu sih pathway-nya tuh gimana, proses perjalanan penyakitnya ya. Kalau teman-teman udah ngerti pathway-nya, biasanya insya Allah teman-teman akan lebih mudah memahaminya. Tapi biasanya kalau awam-awam kayak gua dulu ya, gue bingung pathway apaan, bikinnya gimana ya. Tapi sekarang tuh udah canggih, teman-teman lihat aja di Google ya, patofisiologi ya kan, teman-teman lihat tuh gimana bisa terjadinya stroke ya, dan stroke bisa mengakibatkan apa aja ke depannya gitu. Oke lanjut, kita balik ke ASCAP lagi ya teman-teman ya. Ada apa aja sih intervensinya untuk perfusi jaringan? Kita lihat di halaman 293. Halaman 200 mana? Nah ini dia. Oke, nah di sini enaknya gitu teman-teman ya, perfusi jaringan nih teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, berhubungannya dengan interupsi aliran darah ya. Ya teman-teman lihat aja di buku SDKI SLKI-nya ya. Biasanya etiologinya tuh disebabkan karena apa aja. Tinggal teman-teman pilih sesuai dengan etiologi atau enggak penyebab pasien teman-teman ini bisa stroke ya. Oke lanjut, tindakan intervensinya di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa pause video ini untuk bisa baca lebih jelas. Oke lanjut. Nih perfusi jaringannya masih banyak teman-teman ya. Oke teman-teman bisa pause ya. Ini intervensinya, ini rasionalnya teman-teman. Kelihatan nggak? Ya semoga kelihatan ya teman-teman ya. Mohon maaf nih karena gue ngerekamnya pakai HP teman-teman ya, bukan kamera ya, karena gue belum, selama ini gue bikin video pakai kamera HP. Oke ya, semoga kebaca, tinggal di pause aja teman-teman nanti. Lanjut nih, masih banyak teman-teman nih, sampai sini juga ada. Nah ini yang centang bekas gue pakai intervensinya dulu ya, berikan oksigen sesuai indikasi. Oke ya, lanjut ke mobilitas fisiknya teman-teman. Nah ini diagnosa mobilitas fisiknya, kita lihat intervensinya ada apa aja ya. Jadi intervensinya teman-teman ya, rasionalnya tuh bahasanya terlalu baku ya teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa rubah-rubah sedikit lah katanya biar nggak terlalu baku. Oke
Oke, nih teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman bisa pause ya, terus baca sendiri. Ini banyak juga nih intervensinya. Tuh teman-teman bisa lihat. Oke, nah tuh bisa di pause untuk baca sendiri. Ini intervensinya, ini rasional ya teman-teman ya, jadi sebelahan-sebelahan. Ini komunikasi verbal. Oke, ini rasional ya teman-teman. Ya, semoga kelihatan. Lanjut ke sebelahnya teman-teman. Ya, di pause aja ya teman-teman kalau mau baca, karena gua nggak mungkin bacain satu-satu teman-teman. Oke. Perubahan persepsi sensori ini ada nih. Sip. Oke, lanjut sebelahnya. Nah, kurang perawatan diri. Oke, mungkin itu jarang muncul di diagnosanya ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.